Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Petani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang berpuasa. Semoga segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan, dan segala yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang sedang berhalangan atau tidak melaksanakan puasa, semoga segala sesuatunya bisa dilancarkan dan dimudahkan. Dan apabila di antara kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan apabila di antara kita sedang menjumpai berbagai masalah atau sedang kebingungan untuk mencari jalan keluar, semoga segera ditunjukkan dengan jalan terbaik, jalan yang Allah ridhoi. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Di video sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan pentingnya bertani dengan hati, kemudian menyertakan rasa syukur dalam setiap apa yang kita dapatkan. Kemudian saat ini kita akan mengingatkan bahwa bertani itu juga perlu dilandasi dengan prinsip kejujuran dan keikhlasan. Kenapa petani itu harus jujur dan harus ikhlas? Dalam bertani itu akan selalu ada godaan untuk menggunakan pupuk maupun pestisida secara berlebihan gitu. Jadi kalau pemupukan mungkin kita akan cenderung memberikan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian penggunaan pestisida juga kita kadang menggunakan nafsu. Dosisnya ditingkatkan, intervalnya dirapatkan. Tujuannya adalah untuk membunuh semua hama yang ada gitu. Mungkin ketika sudah dilandasi dengan kejujuran dan kecintaan terhadap alam, mungkin tidak sampai ke arah situ gitu ya. Jadi sejatinya kita juga punya beban untuk merawat bumi atau merawat tanah yang kita tinggali ini sebagaimana prinsip pertanian berkelanjutan gitu ya. Jadi tanah yang kita tinggali, yang kita tanami saat ini itu adalah pinjaman dari anak cucu kita. Jadi selayaknya orang meminjam akan mengembalikan dalam kondisi yang sama atau bahkan lebih baik daripada saat kita meminjamnya. Kemudian mungkin juga akan ada godaan untuk kita para petani gitu ya, untuk menjual barang yang kurang berkualitas dengan harga yang tinggi. Misalnya kita tahu ada cabai-cabai yang mungkin bermasalah, entah itu kena antraknos atau kena lalat buah atau kena ulat, kemudian atau cabai yang mati kemudian berwarna putih itu. Nah, kita jadikan satu dengan cabai yang bagus, tujuannya adalah untuk menambah bobot, kemudian meningkatkan nilai jual dari cabai kita gitu ya. Jadi awalnya yang mungkin tidak terjual atau dijual dengan harga yang murah ya, dengan yang warna putih atau yang sudah terkendala misalkan antraknos, lalat buah atau sudah ada ulatnya, itu mungkin tidak laku untuk dijual gitu ya. Tetapi kita mungkin akan ada godaan untuk mengoplosnya dengan barang yang bagus. Tujuannya adalah untuk secara tonase itu bisa meningkat. Nah, itu ketika kita tidak dilandasi dengan kejujuran dan keikhlasan, mungkin akan mudah tergiur oleh hal-hal seperti itu gitu. Karena kita sudah dilandasi dengan kejujuran dan keikhlasan, insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu gitu. Prinsip yang jujur itu seperti menanam dan memelihara tanaman dengan baik tanpa merusak lingkungan. Jadi kita menggunakan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan, dimana ketika tanaman itu butuh ya baru kita berikan. Kemudian dosisnya juga kita atur gitu, tidak cenderung terlalu berlebih yang dapat berdampak untuk merusak lingkungan gitu. Jadi itu kejujuran kita sedang diuji ya, karena itu tidak ada yang mengawasi gitu. Ketika kita memang petani yang bertanggung jawab dan sudah dilandasi dengan hati, pasti tidak akan ada niat untuk merusak keseimbangan dari ekosistem kehidupan ini. Kemudian kita juga tidak akan mencampur hasil pertanian ini dengan bahan-bahan yang berbahaya, misalkan penggunaan pestisida secara berlebih atau bahan-bahan yang mungkin tidak seharusnya digunakan dalam pertanian. Misalkan formalin itu kan bukan peruntukan untuk hasil pertanian gitu ya. Kalau mungkin kita tidak dilandasi dengan kejujuran, mungkin bisa saja untuk menjaga ketahanan atau keawetan dari buah ini mungkin akan kita masukkan formalin di dalamnya. Kemudian mungkin ketika kita dijumpai dengan kematian tanaman atau busuk batang yang memaksa tanaman dipanen bukan dalam kondisi terbaiknya, jadi dipetik dalam kondisi putih atau belum merah, kalau kita tidak jujur mungkin kita akan memasukkan semacam etrel gitu ya, atau gas etilen yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses pematangan atau pemasakan dari buah itu. Jadi yang seharusnya dia hijau, tapi karena kita masukkan itu jadi warnanya berubah jadi merah gitu. Kalau petani sudah jujur, insya Allah
tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian petani yang jujur itu juga tidak akan menjual hasil panennya dengan harga yang tidak masuk akal gitu ya, karena mungkin memanfaatkan keadaan barang sedang langka, kemudian harusnya di pasaran 20-30 ribu tapi kita menjualnya di angka 100 ribu, 120 ribu dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin tidak akan sampai tega sampai arah situ gitu ya kalau sudah didasari dengan prinsip kejujuran dan keikhlasan, karena hal baik itu sejatinya tidak kita dedikasikan untuk orang lain, melainkan kebaikan itu justru untuk akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu hanya persoalan masalah waktu, tetapi kebaikan itu sejatinya kita dedikasikan untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin itu ya pentingnya kita bertani dengan mengedepankan prinsip keikhlasan dan kejujuran, karena kita berbicara tentang kehidupan, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi yang kita cintai ini. Insya Allah dengan jujur dan ikhlas, teman-teman akan menjadi manusia yang pandai untuk bersyukur dan tidak mudah untuk mengeluh. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.